Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faridnisa Usaada dari Prodi Pendidikan IPA Offering B 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum 2 Kirchhoff beserta dengan pembahasan tiket nomor 7 dan 8. Nah, hukum 2 Kirchhoff ini adalah hukum kekekalan energi yang diterapkan pada suatu rangkaian tertutup. Nah, karena dia merupakan hukum kekekalan energi, maka tidak ada energi yang hilang, sehingga energi dapat digunakan atau diserap seluruhnya. Hukum 2 Kirchhoff ini menyatakan bahwa jumlah aljabar dari beda potensial di setiap suatu rangkaian tertutup harus sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan berikut. Nah, tadi kan hukum 2 Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah aljabar dari beda potensialnya harus sama dengan 0. Jadi bisa dituliskan sigma delta F sama dengan 0. Nah, di sini ada suatu rangkaian. Rangkaian ini akan bergerak dari titik A menuju titik A kembali. Nah, rangkaian ini memiliki beda potensial yaitu VAA, di mana jika dari A ke A, maka beda potensialnya VA min VA. Nah, jika ini terjadi, maka ini sama dengan 0. Lalu di sini kan sigma delta V sama dengan 0. Maka di sini VAA dapat dituliskan sigma dari I kali R, di mana I kali R adalah merupakan rumus dari V, ditambah dengan sigma GGL. Di mana VAA tadi adalah 0. Jadi sigma I kali R ditambah sigma GGL itu sama dengan 0. Dalam menggunakan hukum 2 Kirchhoff ini perlu diperhatikan dengan 4 rangkaian berikut ini. Nah, 4 rangkaian ini memiliki beda potensial yaitu VB min VA. Nah, rangkaian ini dilintasi dari A ke B atau dari kiri ke kanan. Nah, pada gambar yang nomor 1, jika resistornya itu dilintasi searah dengan arah arusnya, maka beda potensialnya yaitu min I kali R. Nah, jika pada nomor 2 ini resistornya ini dilintasi berlawanan dengan arah arus, maka beda potensialnya itu sama dengan plus I kali R. Nah, pada nomor 3 ini sumber GGL-nya diasumsikan memiliki hambatan dalam sebesar atau sama dengan 0. Maka jika dilintasi yang searah dengan GGL yaitu dari negatif ke positif, maka beda potensialnya itu sama dengan plus GGL. Nah, jika yang nomor 4 ini tadi kan lintasan dari A ke B, ini GGL-nya juga diasumsikan memiliki hambatan dalam sebesar 0. Nah, ini dilintasi berlawanan dengan arah GGL yaitu dari positif ke negatif, maka beda potensialnya sama dengan min GGL. Nah, pada kondisi 3 ini GGL dari baterai atau dari sumber itu meningkatkan potensial listrik jika dipindahkan searah dengan atau dengan arah yang sama. Jika pada nomor 4 sumber GGL-nya akan mengurangi potensial listrik pada saat memindahkannya dengan arah yang berbeda.
menambah penjelasan saya yang tadi, mari kita aplikasikan pada rangkaian dengan satu loop dan dua loop. Pada rangkaian satu loop ini kita buat loopnya dari A, B, C, D. Jadi arah loopnya seperti ini. Nah, tadi hukum 2 Kirchhoff kan sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Kita tinjau GGL-nya terlebih dahulu. Di sini ada dua sumber GGL. Pertama, karena ini lintasannya dari A, B, C, D, kita lihat di sini kita bertemu dengan kutub positif terlebih dahulu. Nah, jika positif ke negatif, maka nilai GGL-nya adalah negatif. Jadi di sini min GGL 1. Lalu kita bergerak lagi, di sini kita bertemu dengan kutub negatif. Jika bertemu kutub negatif terlebih dahulu, kan ini negatif ke positif. Jadi GGL-nya bernilai positif. Lalu untuk sigma I kali R-nya. Nah, kita bisa lihat di sini adalah rangkaian seri. Jadi I-nya sama pada setiap hambatan. Jadi kita tuliskan I. Kita lihat ini arusnya sama dengan arah lintasannya. Jadi kalau arah arus sama dengan arah lintasannya itu bernilai negatif. Nah, untuk R-nya, karena R-nya ada R seri, yaitu udah ditambahkan dari R1 tambah hambatan dalam 1 tambah R2 tambah hambatan dalam 2 sama dengan 0. Lalu untuk yang dua loop, ini ada dua loop kan. Loop pertama kita buat arahnya seperti ini. Loop kedua juga seperti ini. Nah, karena di sini ada dua loop dan di sini ada percabangan, maka berdasarkan hukum 1 Kirchhoff, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Jadi di sini pada titik ini I yang masuk adalah I1 dan I yang keluar adalah I2 dan I3. Lalu kita tinjau loop yang pertama. Loop 1. Ini kan sigma GGL plus sigma I kali R sama dengan 0. Nah, untuk GGL-nya ini bertemu pada kutub negatif. Nah, kutub negatif ke positif, maka GGL-nya bernilai positif, yaitu GGL 1. Lalu kita lihat di sini pada loop 1 ada dua arus, yaitu I1 dan I2. I1 dan I2 sama-sama arahnya sama dengan lintasan loop. Jadi nanti nilainya itu negatif. Nah, jadi untuk R1 terlebih dahulu, jadi min I1. Nah, I1 ini melewati hambatan R1, jadi kali R1. Lalu untuk yang I2 juga min I2 melewati hambatan 2, jadi dikali R2 sama dengan 0. Lalu untuk loop yang kedua, nah di sini ada
GGL2. Berdasarkan lintasannya, kita bertemu pada kutub positif terlebih dahulu, yaitu positif ke negatif. Jadi nilai GGL-nya itu negatif. Jadi dituliskan terlebih dahulu sigma GGL plus sigma I kali R sama dengan 0. Sigma GGL-nya tadi negatif GGL 2. Lalu di sini ada dua arus pada loop 2, yaitu I2 dan I3. I2 ini melewati hambatan R2, sedangkan I3 melewati hambatan R3. Nah, untuk I2 ini berlawanan arahnya dengan lintasan, sehingga kalau berlawan arah, nilai delta V atau I kali R-nya itu positif. I2 kali R2. Lalu untuk I3-nya itu searah dengan arah lintasan, sehingga nilainya yaitu negatif I3 kali R3 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan membahas tingkat nomor 7, yaitu diketahui pada soal ammeter ini membaca sebesar 2 ampere. Nah, ditanyakan I1, I2, dan GGL pada sumber GGL ini. Nah, karena tadi ammeternya membaca sebesar 2 ampere, kita simbolkan I3. Nah, karena di sini ada percabangan, berdasarkan hukum 1 Kirchhoff, I yang masuk sama dengan I yang keluar. Nah, di sini I yang masuk adalah I1 dan I2, sedangkan I yang keluar adalah I3. Lalu kita tentukan arah loopnya. Untuk loop yang pertama, loop yang kedua. Lalu kita tinjau satu persatu dari loop 1. Nah, di loop 1 sigma GGL plus sigma I kali R sama dengan 0. Nah, kita tinjau ini kan lintasan loopnya bergerak ke sini. Nah, di sini kita bertemu dengan kutub positif terlebih dahulu. Jika positif ke negatif, maka nilai GGL-nya itu bernilai negatif, jadi negatif 15. Lalu untuk I kali R-nya, di sini ada dua arus, yaitu I1 dan I3. I1 melewati hambatan sebesar 7 ohm, sedangkan I3 melewati hambatan sebesar 5 ohm. Nah, di sini I1 berlawanan dengan lintasan loop. Jadi kalau berlawanan maka I-nya bernilai positif. I1 kali 7 ohm. Lalu untuk I3 ini juga berlawanan arah dengan lintasan loopnya, jadi juga bernilai plus, yaitu I3 kali 5 ohm sama dengan 0. Nah, ini 7I plus 5I3 sama dengan 15. Ini persamaan 1. Lalu kita tinjau loop yang kedua. Sigma GGL plus sigma I kali R sama dengan 0. Nah, kita lihat ini lintasannya bergerak ke sini lalu ke sini. Nah, bertemu pada kutub negatif. Kutub negatif ke positif, artinya GGL-nya bernilai positif. Jadi ini positif GGL. Lalu untuk I kali R-nya. Nah, di sini ada dua arus,
yaitu I2 dan I3. I2 melewati hambatan sebesar 2 ohm, sedangkan I3 melewati hambatan sebesar 5 ohm. Nah, ini untuk I1 dan I3 sama-sama searah dengan lintasan loop, sehingga nilainya negatif. Jadi negatif I2 kali 2 ohm negatif I3 kali 5 ohm sama dengan 0. Nah, ini GGL min 2I2 min 5I3 sama dengan 0. Dipindah ruas, jadi 2I2 plus 5I3 sama dengan GGL. Ini persamaan 2. Nah, karena tadi I3-nya sudah diketahui yaitu sebesar 2 ampere, maka bisa disubstitusikan pada persamaan 1 dan persamaan yang ini, dan juga persamaan 2. Pertama kita akan substitusi ke persamaan pertama, yaitu substitusi I3 ke persamaan 1, yaitu 7I plus 5I3 sama dengan 15. 7I1 plus 5 dikali I3 nya 2 ohm 2 ampere sama dengan 15. Maka 7I ditambah 10 sama dengan 15. 7I sama dengan 5. I1 sama dengan 5/7 ampere. Lalu setelah ketemu I1, kita bisa masukkan pada persamaan ini. Maka I3 sama dengan I1 plus I2. I3 nya 2, I1 nya 5/7 plus I2. I2 sama dengan 2 min 5/7. I2 sama dengan, disamakan penyebut, jadi ini 14 min 5. Lalu I2 sama dengan 9/7 ampere. Nah, telah diketahui I2, kita bisa masukkan pada persamaan kedua ini. Untuk mendapatkan GGL-nya. Situ I2 plus 5I3 sama dengan GGL. Nilai I2 nya 9/7 plus 5 kali 2 sama dengan GGL. Nah, ini 18/7 plus 10 sama dengan GGL. GGL sama dengan, semakan penyebut, 18 plus 70. Ini setelah dihitung menggunakan kalkulator, hasilnya 12,6 volt. Jadi sudah ketemu untuk jawaban A, yaitu I1 sebesar 5/7 ampere. Untuk jawaban B, I2 sebesar 9/7 ampere. Dan jawaban C yaitu GGL sebesar 12,6 volt. Selanjutnya tiket nomor 8. Di situ diketahui ada rangkaian ini, rangkaian tertutup, lalu ditanyakan arus pada setiap hambatannya. Dan yang B itu ditanyakan beda potensial pada hambatan 200 ohm. Nah, di sini kita tentukan arusnya terlebih dahulu. Arusnya
kita tentukan dari I1 ini menuju titik A akan bercabang menjadi I2 dan I3. Nah, I3 ini akan bertemu di titik D, bercabang menjadi I4 dan I5. Nah, berdasarkan titik A dan B, dapat diketahui bahwa sesuai dengan hukum Kirchhoff pertama, pada titik A, I yang masuk adalah I1, sama dengan I yang keluar I2 dan I3. Lalu untuk pada titik B, I yang masuk adalah I3, dan I yang keluar adalah I4 dan I5. Nah, ini I3-nya disubstitusikan pada I3 yang ini. Jadi menghasilkan I1 sama dengan I2 plus I4 plus I5. Untuk I4-nya dipindah ruas, itu sama dengan I1 min I2 min I5. Ini menjadi persamaan pertama. Sebelum itu kita tentukan arah loopnya. Di sini ada 3 loop, yaitu loop pertama, kedua, dan ketiga. Untuk loop pertama, kita ketahui bahwa loop ini akan bertemu pada kutub positif terlebih dahulu. Jika positif ke negatif, maka beda potensialnya bernilai negatif. Jadi ini min 40. Lalu di sini ada 2 arus, yaitu I1 dan I2. I1 mengalir pada hambatan 200 ohm, sedangkan I2 mengalir pada hambatan 80 ohm. Nah, untuk I1 dan I2 ini arahnya searah dengan arah loop, sehingga nanti nilainya bernilai negatif. Untuk I1 berarti min I1 kali 200 berarti min 200 I1. Nah, untuk yang I2 melewati 80 ohm, nilainya juga negatif, yaitu menjadi min 80 I2. Ini sama dengan 0. Nah, ini dipindah ruas 40-nya, pindah ruas lalu dibagi dengan 40. Jadi 5I1 plus 2I2 sama dengan min 1. Lalu dipindah ruas dan dibagi 2 menjadi I2-nya sama dengan min 0,5 min 2,5 I1. Ini menjadi persamaan 2. Lalu untuk loop yang kedua, nah ini arahnya juga ke atas begini, lalu bertemu pada kutub negatif ke positif, maka nilai GGL atau beda potensialnya nanti akan bernilai positif. Maka di sini 360. Lalu di sini ada dua arus. Sebenarnya di sini ada 3 arus yang mengalir, tetapi I3 ini tidak mengalir pada hambatan, jadi diabaikan. Jadi nanti bernilai 0 kan. Nah, di sini yang diperhatikan adalah I2 dan I4. Untuk I2 ini mengalir pada 80 ohm, I4 mengalir pada 20 ohm. I2 ini berlawanan dengan arah loop, sehingga jika berlawanan nilainya akan positif. Sedangkan untuk I4 ini arahnya searah dengan arah loop, maka dari itu nilainya negatif. Jadi untuk I4 adalah dikali dengan 20 ohm, jadi min 20 I4. Sedangkan untuk I2-nya adalah plus 80 I2. Nah, di sini kan ada 2 sumber tegangan. Nah, yang pertama tadi sudah, terus ini ada satu lagi. Ini jika diputar loopnya, maka ini ketemu pada kutub negatif ke positif, maka beda potensial atau GGL-nya nanti bernilai positif. Nah, ini sama dengan 0.
Lalu dipindah ruas, 80 I2 min 20 I4 sama dengan min 400, dibagi 20 semua menjadi 4 I2 min I4 sama dengan min 20. Ini menjadi persamaan 3. Lalu untuk loop yang ketiga, ini juga ada dua sumber tegangan, ada dua arus yang mengalir. Nah, untuk tegangannya, ini loop mengarah ke sana. Nah, ini bertemu pada tegangan di kutub positif ke negatif, maka tegangannya bernilai negatif. Di sini bernilai negatif. Lalu loop berjalan lagi ke sini, bertemu dengan tegangan di kutub positif ke negatif lagi, menjadi negatif. Di sini negatif 80. Lalu untuk arusnya ada I4 dan I5. I4 ini mengalir pada 20 ohm, I5 mengalir pada 70 ohm. Nah, I4 ini arahnya berlawanan dengan arah loopnya, jadi nilainya positif, jadi plus 20 I4. Di sini plus 20 I4. Lalu untuk I5 nya ini searah dengan arah loop, sehingga I5 dikalikan 70 menjadi 70 kali I5. Tadi kan negatif, jadi min 70 I5 sama dengan 0. Dipindah ruas menjadi ini, lalu dibagi 20 menjadi I4 sama dengan 3,5, I5 sama dengan 22. Ini menjadi persamaan 4. Sudah ketemu 4 persamaan. Lalu kita mensubstitusi I1 ke I3. I1 kan 4 I2 min I4 sama dengan min 20. Nah, ini I4 nya disubstitusi dari persamaan 1 menjadi 4 I2 min dalam kurung I1 min I2 min I5 sama dengan min 20. Dioperasikan menjadi seperti ini, 5 I2 min I1 plus I5 sama dengan min 20. Nah, ini I2 nya nanti akan disubstitusi dengan persamaan 2. Jadi 5 dikali min 0,5 min 2,5 I1 min I1 plus I5 sama dengan min 20. Dioperasikan menjadi min 13,5 kali I1 plus I5 sama dengan min 17,5. Dipindah ruas menjadi I5 sama dengan 13,5 I1 min 17,5. Ini menjadi persamaan 5. Lalu kita substitusi persamaan pertama ke persamaan keempat. Nah, kita mengganti nilai I4 nya. Kan persamaan 4 itu I4 min I4 min 3,5 I5 sama dengan 22. I4 nya diganti dengan I1 min I2 min I5. Sini min 3,5 I5 sama dengan 22. Lalu dioperasikan sampai menjadi I1 min I2 min 4,5 I5 sama dengan 22. Nah, ini juga nilai I2 nya disubstitusi dengan persamaan kedua. Nah, jika dioperasikan menjadi 3,5 I1 min 4,5 I5 sama dengan 21,5. Nah, ini menjadi persamaan ke-6. Lalu kita substitusi persamaan ke-5 dan ke-6. Persamaan ke-5 yaitu I5 sama dengan 13,5 I1 min 17,5. Kita masukkan ke dalam
persamaan ke-6 ini. Pada I5-nya menjadi ini dioperasikan menjadi 3,5 I1 min 60,75 I1 plus 78,75 sama dengan 21,5. Lalu dioperasikan lagi menjadi min 57,25 I1 sama dengan min 57,25. Nah, ini akan menghasilkan I1 sebesar 1 ampere. Lalu setelah kita bertemu dengan I1 nya sudah ketemu, maka kita bisa substitusikan I1 ke I5. Ke persamaan 5. Yaitu ini I5 sama dengan 13,5 I1 min 17,5. I1-nya diganti dengan 1 ampere, yaitu hasilnya menjadi I5 sama dengan min 4 ampere. Lalu kita substitusikan I1 sama dengan 1 ampere ini ke persamaan kedua, yaitu I2 sama dengan min 0,5 min 2,5 I1. Ini menjadi I2 sama dengan min 0,5 min 2,5 kali 1. Hasilnya I2 sama dengan min 3 ampere. Lalu kita substitusikan I yang sudah kita dapatkan, yaitu I1, I2, dan I5 ke persamaan pertama ini untuk mendapatkan I4. Kita substitusikan I4 sama dengan I1 min I2 min I5. I4 sama dengan 1 dikurangi min 3 dikurangi min 4. Hasilnya I4 sama dengan 8 ampere. Lalu pada pertanyaan yang B adalah beda potensial pada hambatan 200 ohm. Nah, pada hambatan 200 ohm ini dilalui oleh arus I1. Jadi beda potensialnya yaitu I1 dikali R, di mana R-nya adalah 200 ohm. I1-nya tadi 1 ampere dikali 200. Maka beda potensial pada hambatan 200 ohm adalah 200 volt. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.